Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Narasi Pemilu Menata Demokrasi dan Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, ya, kita kehadiran tamu, bukan tamu ya. Sebetulnya bukan tamu, tuan rumah gitu ya. Beliau adalah Pak Ujang Ishak Solih, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Tasikmalaya. Nah, kita akan berbincang soal apa? Ikuti terus ya. Sehat Pak Kordib? Alhamdulillah Pak Rino. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu sore-sore begini di podcastnya Narasi. Ya, siap. Pak Ujang, saya mendapat informasi hawar-hawar gitu ya. Iya. Katanya sebentar lagi akan dilakukan rekrutmen pengawas pemilu ad hoc di tingkat kecamatan. Ya, betul. Apa betul informasi itu Pak Kordib? Ya, betul. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rino yang sudah memberikan waktu dan mengajak pada podcast kesempatan kali ini. Perkenalan diri dulu, mungkin saya Pak Ujang Ishak Solih selaku Koordip SDM Bawaslu Kota Tasikmalaya. Terkait dengan tadi pertanyaan tadi, informasi terkait dengan pembentukan Panwascam ya. Kemarin kami yang terakhir gitu, kami diundang oleh provinsi, diadakan rakor gitu. Rapat koordinasi terkait dengan pembentukan Panwascam. Provinsi mengadakan itu meskipun secara timeline dan draft juknisnya belum resmi dari RI, tapi provinsi mengadakan itu mungkin untuk persiapan awal dan sosialisasi lah ke masyarakat terkait sebentar lagi akan ada yang namanya seleksi untuk calon pengawas pemilu kecamatan gitu. Jadi berdasarkan rapat koordinasi kemarin, Bawaslu Kabupaten Kota sudah bisa melakukan sosialisasi rekrutmen ya. Iya. Tapi baru sebatas sosialisasi karena tadi rujukan kita ketika sudah terbit timelinenya dari Bawaslu RI gitu. Sementara ini sifatnya kan baru draft dan kami tidak bisa men-share itu gitu, draft itu karena belum jadi gitu. Tapi draft pedoman teknisnya belum jadi gitu karena masih bentuknya draft. Jadi ini sebagai persiapan awal saja, tapi kemarin ada instruksi juga dari provinsi untuk mengadakan sosialisasi gitu kepada masyarakat dan kami sudah lakukan itu. Kami sudah posting atau upload di website kami dan media sosial Bawaslu Kota Tasik gitu bahwa istilah film itu coming soon lah. Coming soon gitu sebentar lagi akan ada seleksi untuk pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan gitu mungkin Pak. Tadi lupa Pak Kordip menjelaskan bahwa Pak Ujang ini tadi sudah dikatakan beliau koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi. Jadi beliau bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kota Tasikmalaya, termasuk divisi yang mengampu seleksi pengawas pemilu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan secara teknis pelaksanaan seleksi pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Memang Pak Kordip ya, kalau kita merujuk di pasal 103 huruf G Undang-Undang 7 2017 di sana kan kewenangan untuk melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc khususnya di tingkat kecamatan itu menjadi wewenang daripada Bawaslu Kabupaten Kota gitu ya. Wewenangnya Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, sebetulnya kalau kita merujuk 105, 106, 107 ya di Undang-Undang 7, apa sih tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pengawas pemilu tingkat kecamatan ini? Baik, terima kasih Pak Rino. Untuk tugas, wewenang dan kewajiban itu sudah ada dan termuat di pasal 105, 106 dan 107 itu terkait dengan
tugas. Salah satu tugas dari Panwascam itu kan mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Ya, mulai dari itu daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih gitu. Terus nanti pengawasan kampanye, juga pendistribusian logistik dan seterusnya. Dan seterusnya itu merupakan tugas dari Panwaslu kecamatan gitu. Yang seterusnya juga ada kewajiban juga. Salah satunya kewajiban Bawaslu kecamatan itu harus bersikap adil. Ya, independen. Nah, itu yang penting tuh. Itu menarik. Independen, mandiri lah istilahnya. Bersikap adil terhadap seluruh peserta pemilu gitu. Tidak boleh istilah Sunda itu apa ya bahasanya, tidak ulah partisan lah, condong ke salah satu partai politik gitu. Tidak boleh itu di peserta pemilu. Juga ada kewajiban untuk berat sabelah itunya. Ya, berat sabelah lah bahasa Sundanya. Juga ada kewajiban untuk melaporkan seluruh pengawasan itu ke tingkat atasnya, dalam hal ini ke Bawaslu Kabupaten Kota. Terus baik itu secara periodik gitu kan, harus terus melakukan pelaporan terkait dengan hasil pengawasan. Yang seterusnya juga ada nanti kewenangan juga. Dalam ini mungkin kewenangannya nanti Panwaslu kecamatan juga berwenang untuk membentuk nanti Panwaslu kelurahan. Oh ya, jadi setelah dibentuk pengawas pemilu tingkat kecamatan, dibentuk pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa. Kemudian ya, pengawas tingkat TPS. Kurang lebih nanti 2 bulan setelah terbentuk pengawas kecamatan, setelah dilantik ditetapkan gitu, nanti 2 bulan setelah itu Panwaslu kecamatan harus membentuk pengawas kelurahan dan desa. Kalau dalam pemilu itu kan istilahnya PKD. Betul. Pengawas kelurahan desa. Kalau dalam pemilihan atau pilkada lah, kalau di kita lebih populernya itu dinamakan PPL. Itu PPL tingkat desa, pengawas itu lapangan. Panitia pengawas lapangan. Panitia tapi 1 orang gitu. Yang menarik. Harusnya banyak ya. Harusnya kalau panitia kan banyak. Organisasi gitu. Ya. Sifatnya organisasi. Yang seterusnya juga nanti 23 hari sebelum hari pencoblosan Panwaslu kecamatan juga harus membentuk pengawas TPS. Pengawas TPS itu 23 hari sebelum hari pencoblosan gitu, dan selesai nanti pengawas TPS itu 7 hari setelah masa pemungutan suara pencoblosan lah gitu. Di pemungutan suara gitu. Masa kerjanya. Nah, tadi menarik ya Pak Ujang, tadi titik beratnya kan di independen gitu. Kalau merujuk ke pasal 117 secara normatif gitu ya. Ini kan secara administratif dan normatif menjamin bahwa orang yang mendaftar ikut seleksi pengawas di tingkat kecamatan ini berintegritas gitu ya. Soalnya kan definisi berintegritas itu maknanya kan luas gitu. Luas. Nah, kira-kira poin penting apa saja yang menjadi catatan Pak Kordip dalam hal syarat menjadi calon anggota pengawas pemilu di tingkat kecamatan? Itu yang sudah termuat di pasal 117 ya. 117 Undang-Undang 7 2017 itu ada syarat-syarat yang ingin mendaftar sebagai calon pengawas pemilu kecamatan gitu kan. Salah satunya berkeluarga negara Indonesia udah pasti ya, WNI. Terus minimal usia 25 tahun pada saat mendaftar. Itu minimal usia. Yang seterusnya juga setia kepada Pancasila dan UUD 45 itu nanti dituangkan dalam surat pernyataan gitu. Juga itu tidak menjadi anggota partai politik gitu kan, tidak sedang menjadi anggota partai politik, dan juga sudah mengundurkan diri gitu. Kalaupun pernah sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik minimal 5 tahun gitu. Minimal 5 tahun gitu. Itu baru bisa mendaftar. Kalau masalah pendidikan itu minimal SMA gitu, sekolah menengah atas gitu, terkait dengan pendidikan gitu. Terkait dengan tadi bahasa integritas dan seterusnya, kami nanti dalam proses pembentukan dan seleksi itu kan ada 3 proses. Satu ada proses penjaringan dan penyaringan.
ini dalam proses administrasi mungkin ya. Betul. Administrasi kami akan menjaring, melihat administrasi gitu. Siapa-siapa saja yang lolos yang memenuhi persyaratan. Juga setelah penjaringan nanti yang lolos administrasi kami akan melakukan penyaringan. Iya. Penyaringan dari semua pendaftar. Dalam hal ini meskipun masih draft ya Pak Rino, kemarin saya mendapat draft meskipun belum peak, belum jadi, tapi dalam hal penyaringan ini dari tes tertulis pun kan nanti dalam penyaringan ada prosesnya ya. Prosesnya dari tes tertulis pun ada dilakukan proses penyaringan gitu. Meskipun ini baru draft gitu ya. Jadi kami nanti dalam proses nanti kan akan diadakan proses CAT. Iya. CAT. Itu dalam CAT itu kalau lihat di pedoman RI meskipun belum peak Masih draft. Ini untuk persiapan aja ya. Nanti yang diambil itu 2 kali kebutuhan tiap kecamatan gitu. Jadi 6 poin tertinggi lah, 6 nilai tertinggi yang kami ambil nanti akan dimasukkan ke proses selanjutnya, proses wawancara gitu. Jadi wawancara. memang seperti biasanya ya kalau kita melihat seleksi di pemilu 2009 di pemilu di Pilgub 2018 misalkan ya. Itu kan terdiri dari 3 tahapan. 3 tahapan. Penelitian administrasi, kemudian tertulis, lalu wawancara. Nah nanti masuk misalkan selesai di penelitian administrasi dianggap memenuhi semua persyaratan, lalu ikut tes tertulis. Nah, tes tertulisnya itu 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan. Artinya kalau 3 berarti 6. Kalau 6 ya 6 orang nanti yang lolos tes tertulis itu dari peringkat 6 tertinggi. Peringkat 6 tertinggi yang akan kemudian nanti di ranking lagi di tes wawancara. Tes wawancara. Untuk menentukan 1 2 3 4 5 6. Iya. 1 2 3 itu akan dilantik. 4 5 6 jadi daftar PAW ya, sesuai dengan urutan. Iya betul. Makanya ini persiapan awal lah istilahnya untuk para calon pendaftar nanti untuk Panwascam ini, persiapan dari awal itu sangat penting terkait dengan nanti karena ada proses CAT dan dalam CAT ada sistem gugur gitu kan bahasanya. Sistem gugur karena diambil 6 nilai tertinggi. 6 nilai tertinggi gitu. Makanya 6 besar, ya. Diharapkan itu setiap calon itu sekarang meningkatkan kapasitas lah. Nah, dengar-dengar Pak Kordip katanya kan dulu-dulu tes tertulis itu kan manual ya, manual. Menggunakan lembar soal, lembar jawaban kan, kemudian dihitung secara manual hasilnya. Dengar-dengar seleksi untuk pemilu 2024 ini akan menggunakan sistem tes berbasis komputer. Nah, kalau memang itu betul, ini satu satu jaminan gitu ya bahwa tes tertulis ini betul-betul transparan. Prosesnya terbuka gitu karena kita tahu semua kan bahwa tes menggunakan komputer ini nilai atau hasil daripada tes itu akan langsung muncul akan langsung muncul dan tidak ada celah untuk melakukan manipulasi. Iya betul. Nanti karena tes ini dilakukan secara online gitu kan, online nanti tiap peserta dikasih 1 komputer, kita nanti tiap peserta itu dikasih password masing-masing gitu untuk membuka soal itu. Tapi kepastian menggunakan komputer ini fix apa masih apa ya? Kemarin itu katanya untuk Jawa Barat insya Allah ini udah peak karena biasanya kendala yang melakukan tesnya tidak dilakukan secara online itu adalah beberapa daerah yang terkendala jaringan internet. Iya, jaringan internet. Kalau untuk Jawa Barat hasil rakor kemarin insya Allah akan dilakukan tes tertulis karena secara jaringan daerah Jawa Barat ini siap memadai lah secara jaringan, bisa tidak terkendala dengan jaringan gitu. Apalagi Kota Tasikmalaya saya pikir secara jaringan bagus lah gitu. Artinya Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjamin semua kabupaten kota, 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menggunakan sistem online dengan sistem komputer. CAT lah. Dengan jaminan bahwa 27 kabupaten kota di Jawa Barat memiliki akses internet yang bagus. Yang bagus betul. Oke, nah terus Pak Kordip setelah
seleksi CAT, kemudian wawancara. Wawancara. Kira-kira ada perbedaan nggak dengan seleksi-seleksi Panwascam sebelumnya? Ya, saya juga pas lihat di draft gitu. Ini seleksi untuk Panwascam, calon Panwascam 2000 untuk pengawas pemilu 2024 nanti ya, ini kayaknya dari tahun-tahun kemarin tuh ada perbedaan gitu. Karena saya lihat di pedoman kemarin, meskipun masih draft sekali lagi ya, ketika 6 besar lolos masuk ke wawancara, sesi wawancara itu yang pertama itu peserta itu harus mempresentasikan apa yang menjadi motivasi dan visi misi dia menjadi PowerPoint, bentuk slide PowerPoint. Bukan, itu hanya presentasi istilahnya presentasi bahasanya presentasi lah gitu, memaparkan secara lisan apa yang menjadi visi dia, motivasi dia. Tidak diwajibkan menyusun slide PowerPoint. Tidak, kalau lihat kemarin tidak, dia hanya memaparkan lah bahasanya, memaparkan, mengkomunikasikan lah istilahnya apa yang menjadi motivasi visi misi dia menjadi ketika menjadi Panwaslam nanti gitu. Dan pewawancara harus menggali itu, Jadi para calon nanti dituntut untuk orang-orang yang pandai berkomunikasi kan, pandai mengkomunikasikan gitu, yang menjadi motivasi visi misi dia gitu, sehingga nanti saya pikir ini sangat bagus karena Pak Rino ya, nanti Panwascam ini kan organ pengawas yang ada di bawah gitu, yang langsung bersentuhan dengan grassroots lah istilahnya, kan dengan partai politik, dengan tim ses gitu, istilah di mana tim ses ya gitu, dengan masyarakat itu kan yang langsung bersentuhan. Berarti dituntut orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Memang Panwascam ini adalah garda terdepan sebetulnya. Betul. Karena basisnya adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan itu adalah basis daripada daerah pemilihan. Jadi memang medan, dalam tanda petik, medan pertempurannya ya di sana gitu. Jadi betul. hal-hal yang sifatnya lapangan, hal-hal yang sifatnya teknis itu terjadi di tingkat kecamatan. Soal alat peraga kampanye itu kan persoalan klasik ya. Nah, tadi menarik soal komunikasi ya, memang sempat ya dari pemilu 2019, Pilgub 2018 ya, ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa Panwascam itu main rabut gitu ya. Main rabut alat peraga kampanye gitu ya. Itu biasanya persoalan yang sering muncul tanpa berkomunikasi kan begitu, atau bahkan tanpa melakukan proses pencegahan ya, memasang alat peraga kampanye sesuai regulasi itu seperti apa. Langsung main sikat saja kan begitu ya. Karena kalau kita punya pepatah kan hade goreng kubasa kan gitu. Betul. Nah, maka barangkali menurut Pak Kordip betul juga ya bahwa aspek kemampuan komunikasi juga sangat dituntut lah. Sangat dipertimbangkan kan, sangat dipertimbangkan. Oke, nah tadi kembali lagi ke soal independensi Pak Kordip, tadi menarik ya. Lagi-lagi kembali ke laporan dan aduan beberapa peserta pemilu gitu ya, di mana ada beberapa Panwascam yang merasa gitu ya memperlakukan dirinya tidak adil. Semisal APK milik caleg lain dibiarkan gitu ya, walaupun posisinya sama lah kan begitu ya. APK dirinya selalu saja ditertibkan gitu ya, sehingga merasa ada perlakuan yang berbeda. Nah, ini kan ada dua persoalan barangkali ya. Kita juga melakukan cross check pada waktu itu, apa betul yang dilaporkan, misalkan kasusnya di kecamatan apa, siapa nama pengawasnya, kita cross check apakah betul terjadi begini kan begitu ya. Memang sulit juga mengatakan dan langsung memvonis bahwa pengawas di tingkat kecamatan ini tidak adil atau tidak independen ya. Punya kecenderungan terhadap keberpihakan terhadap peserta yang lain kan begitu ya. Kemudian saya berkesimpulan ya, apakah memang ada hal yang sifatnya soal independensi, artinya memang dasarnya tidak independen, punya pertalian tertentu dengan salah satu peserta pemilu misalkan, punya koneksi tertentu, punya pretensi dan kecenderungan
untuk lebih mementingkan peserta pemilu A dibanding peserta pemilu B, C, D misalkan ya. Atau problemnya karena memang kurangnya pemahaman terhadap regulasi ya gitu. Ya, berarti memang ini dua faktor yang penting ya, menjamin bahwa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan betul-betul tidak punya kepentingan apapun, tidak punya pretensi dan kecenderungan untuk berpihak kepada calon manapun, dikombinasikan juga dengan kemampuan pemahaman tentang regulasi. Karena bisa jadi tindakan yang dilakukan oleh pengawas di tingkat kecamatan ini karena tidak terlalu pahamnya terhadap regulasi yang muncul. Dan itu menjadi salah satu tugas saya ya di divisi hukum untuk melakukan penguatan kapasitas hukum internal ya, sosialisasi hukum agar penyelenggara atau penyelenggara pemilu di Kota Tasikmalaya sampai ke tingkat PTPS itu bekerja sesuai dengan pemahaman regulasi yang kuat begitu. Sesuai dengan asas-asas pemilu itu kan, asas mandiri, jujur, adil gitu kan. Asas-asas. Nah, pandangan Pak Ujang selaku Kordip SDM yang selama ini memang mengelola sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kota Tasikmalaya, bagaimana sih kiat untuk menjaring pengawas pemilu tingkat kecamatan, tidak hanya tingkat kecamatan ya, kelurahan, kemudian pengawas tingkat TPS itu bisa menjaring pengawas yang betul-betul menjaga independensinya begitu. Karena itu modal utama kan? Iya betul. Kalau soal kemampuan memahami regulasi itu bisa diasah gitu ya. Kemampuan berkomunikasi juga bisa diasah sebetulnya ya. Tapi ini persoalan dasarnya adalah soal independensi. Bagaimana kiat-kiatnya kira-kira? Kami pun saya di sini selaku Kordip SDM di Kota Tasik ya nanti akan selektif. Mulai dari pendaftaran kami pun akan selektif gitu. Ketika yang mendaftar kami akan cek dulu apakah masuk di sipol atau enggak gitu kan. Dari awal pun secara administrasi ya kami akan cek dulu. Yang seterusnya ketika tidak masuk gitu kami pun membuka aduan masyarakat. Nanti setelah lolos administrasi kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadukan ketika ada calon-calon yang nanti mendaftar di Panwascam itu istilahnya punya tanda kutip kedekatan lah atau apalagi udah masuk di tim ses gitulah istilahnya kalau di lapangan gitu. Kami membuka seluas-luasnya untuk masyarakat melaporkan ke kami untuk nanti kami akan klarifikasi. Ada mekanisme pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat itu dari proses awal pun kami sudah istilahnya meminimalisir itulah. Meminimalisir itu, jadi kami membuka proses aduan dari masyarakat, kami akan klarifikasi gitu. Itu secara administratif akan melakukan itu. Seterusnya ketika nanti kami setelah lolos lah dalam tidak masuk di sipol, tidak ada juga aduan masyarakat, kami pun akan terus melakukan pembinaan gitu. Terkait dengan tadi Pak Kodi penguatan kapasitas terkait undang-undang kepemiluan dan pembinaan dalam hal integritas lah maksudnya. Menjaga integritas mereka di lapangan itu bagaimana gitu kan. Karena sekarang yang oleh RI atau yang digembor-gemborkan itu bagaimana satu berkomunikasi dengan baik gitu, dan juga kalau dulu itu menjaga jarak gitu kan dengan partai politik, kalau sekarang itunya RI enggak seruannya gitu, enggak gitu, tapi menjalin kedekatan yang sama terhadap semua partai politik, menjalin komunikasi yang sama dengan semua partai politik gitu, menjalin komunikasi yang sama gitu. Jadi contohnya kalau pelayanan terhadap partai A gitu baik ya, ke partai yang lainnya pun harus baik. Dalam hal ini kalau senyumnya 1 senti ke partai A, senyum ke partai B juga harus sama 1 senti gitu. Tidak membeda-bedakan. Dalam hal ini kan bersikap adil lah terhadap semua peserta. Senyum pun juga harus itu ya. Harus lebarnya harus sama gitu. Tapi tadi menarik yang dikatakan Pak Kordip ya soal tercantum di sipol. Sebetulnya itu juga tidak jadi jaminan kan? Karena nanti ada proses klarifikasi dan proses angkat. Karena kita tahu kan bahwa hari ini ketika kita melakukan pencermatan di sipol kan banyak penyelenggara yang namanya tercantum sebagai anggota parpol di sipol.
banyak pekerjaannya yang tidak memungkinkan seperti PNS Iya. kok menjadi anggota partai Dicatut lah politik. jadinya. Ya. Iya. Nah, artinya kan kita juga tidak bisa mengatakan 100% bahwa calon Panwascam ketika namanya tercantum di Sipol, kita mengatakan dia bagian dari Sipol. Harus ada Klarifikasi. mekanisme sanggah dan membuktikan bahwa memang dia tidak pernah merasa. Itu mungkin Dan itu secara administratif bisa dilakukan begitu. Begitu secara apa tadi untuk mewujudkan yang tadi bahasa Parino itu berintegritas itu dari awal itu kita akan melihat dulu itu gitu kan dari awal supaya betul-betul clear lah terkait dengan kalau mereka istilahnya tercantum kan harus diselesaikan lebih dahulu secara administrasi mungkin itu untuk administrasi saja lah administrasi bagaimana mereka harus clear dulu terkait dengan sistem kepartaian politik tadi Sipol dan seterusnya dan kita pun akan terus menerus dan rutin melakukan pembinaan supervisi dan seterusnya gitu kan kita tidak banyak lah kalau Kota Tasik cuma 10 kecamatan itu 10 kecamatan 30 personil ya, 30 personil totalnya 30 personil ya. Insya Allah saya di sini selaku Kodim akan terus menyupervisi terus melakukan pembinaan apalagi tanggal 15 ini kan udah masuk verifikasi faktual ya Pak Kodim ini untuk 15 Oktober itu jadi mereka kita itu harus istilahnya gaspol untuk menguatkan kapasitas mereka terkait dengan kepemiluan karena begitu dilantik mereka langsung bekerja gitu kan. Tanggal 15 sudah verifikasi faktual dan kita membutuhkan sumber daya yang cukup banyak dan pasti Panwascam akan terlibat di sini kan nanti akan dilibatkan lah. Berarti kita harus gaspol terkait dengan penguatan kapasitas di mereka gitu, kapasitas integritas dan seterusnya gitu lah, untuk supaya mereka paham betul gitu apa yang harus mereka kerjakan gitu kan. Ini PR kita untuk secepatnya melakukan langkah-langkah yang istilahnya akselerasi untuk bagaimana supaya mereka bisa bekerja dengan baik gitu kan. Oke. Ya. Penegasan saja Pak Ujang, barangkali apa yang kita bicarakan ini hasil daripada rapat koordinasi dengan di Bawaslu Provinsi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan untuk kalau tadi bahasa Pak Ujang coming soon gitu ya. Untuk melakukan proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kecamatan ya. Jadi sebetulnya ini masih sosialisasi awal. Ya, betul. Pedoman teknisnya belum fix masih sebatas didiskusikan di internal kan begitu ya. Nah, untuk perkembangan terkait dengan proses pendaftaran ini, misalkan soal pengumuman seleksi, kemudian pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis, wawancara, timelinenya itu kan belum dibuka. Nah, nanti agar masyarakat bisa tahu, kira-kira harus bagaimana nih gitu? Ya, insya Allah kami nanti setelah timeline resmi kita terima. Juklak-juknis lah dari RI setelah kita terima kita akan men-share kepada masyarakat satu lewat medsos kita. Kemarin kita punya akun Facebook gitu kan Bawaslu Kota Tasik, juga punya akun Instagram gitu untuk web web juga untuk masyarakat bisa diakses. Makanya pantau terus aja itu gitu. Web kami, medsos kami gitu supaya secepatnya masyarakat tahu kapan gitu timeline ini gitu. Tapi insya Allah ini tidak akan lama lagi. Saya pikir tidak akan lama lagi. Dan kami pun insya Allah nanti akan memasang istilahnya pamflet istilahnya di kecamatan gitu kan untuk pemberitahuan yang sifatnya langsung lah, pemberitahuan, pengumuman, penerimaan berkas dan seterusnya akan ditempel di setiap kecamatan gitu. Oke, di papan pengumuman di tiap-tiap kantor kecamatan. Kecamatan ya, akan kami tempel itu untuk istilahnya ada kewajiban kan mengumumkan secara luas ini bahwa pembentukan ini tidak disumput-sumput lah istilah Sunda. Terbuka karena merupakan asas pemilu itu kan terbuka ya, harus terbuka untuk umum. Tidak ada yang di istilahnya di silent lah, ditutup-tutupi, tidak ada gitu. Kami terbuka, silahkan masyarakat seluas-luasnya untuk bisa mendaftar gitu sepanjang memenuhi persyaratan administrasi itu. Ya nanti bisa dipantau di web dan medsosnya Bawaslu Kota Tasik nih di sini. Nanti editor menambahkan linknya di sini, akunnya gitu betul. Pantau terus ya. Medsos kami dan web kami gitu untuk informasi selanjutnya.
Oke, jadi sebagai kesimpulan Pak Kordip, kalau boleh saya menyimpulkan gitu ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kordip terkait rencana agenda seleksi pengawas pemilu di tingkat kecamatan, setidaknya ada satu poin penting begitu ya. Satu poin penting ini menyangkut 3 hal. Satu ya, kita membutuhkan pengawas pemilu yang dijamin betul independensinya, itu yang paling penting. Yang kedua, paham regulasi kepemiluan kan begitu ya. Yang ketiga ini kemampuan komunikasi. Tiga hal yang sederhana tapi prosesnya tidak sederhana. Betul. Karena kan kita tahu ya, tidak semua orang tidak ada kesempurnaan dalam setiap pribadi kan. Misalkan kalau indikatornya 3 ini kan kuat komunikasinya gitu ya, tapi lemah dalam hal pemahaman regulasi. Itu bisa ya, gitu. Atau sebaliknya kan, kuat di pemahaman regulasi tapi lemah dalam kemampuan komunikasi gitu ya, atau independensi. Tapi kalau menurut saya gitu ya, tadi saya sudah mengatakan soal pemahaman kepemiluan dan kemampuan berkomunikasi itu sebetulnya bisa diasah. Tapi soal independensi ini yang saya takutkan adalah ada orang yang kemudian kuat dalam hal pemahaman kepemiluannya, kuat dalam kemampuan komunikasinya, tapi independensinya ini yang bahaya sebetulnya. Iya betul. Karena dia menguasai regulasi, pintar berkomunikasi, tapi tidak independen. Makanya nah itu PR Pak Ujang. Makanya insya Allah nanti akan dilakukan terus lah, supervisi terus gitu, pembinaan terus, dan masyarakat pun ketika sangat terbuka gitu. Bawaslu Kota Tasik sangat terbuka ketika masyarakat ataupun partai politik yang ada keluhan apa di lapangan gitu, kami sangat terbuka. Ralat sebetulnya bukan PR Pak Ujang, PR kita semua di sini termasuk saya sebetulnya ya. Karena dalam hal ini kan Bawaslu Kota Tasik punya kewajiban dalam hal pembinaan untuk pengawas pemilu di bawahnya gitu kan, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan. Ya kita rutin lakukan supervisi penguatan kapasitas terkait dengan pembinaan ini gitu. Mudah-mudahan nanti dengan seringnya kita lakukan, kita mendapatkan seseorang yang kalau sempurna kan tidak ada, itu mendekati sempurna gitu lah. Oke, terima kasih Pak Kordip. Sama-sama, luar biasa sama-sama. Ya. Hari semakin sore. Ini. Oke, barangkali itu perbincangan ringan kita ya dengan Pak Kordip SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Tasikmalaya. Jadi pesannya adalah kita memerlukan putra-putri terbaik untuk menjadi pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Artinya coming soon akan segera dibuka proses pendaftaran calon pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Kak Rino. Itu barangkali ya, sampai ketemu di podcast narasi selanjutnya ya. Narasi pemilu menata demokrasi dan pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.